Iya, jalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar dan pemirsa Roja TV, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita sekalian, baik hidayah al-irsyad maupun hidayah taufik. Hidayatul irsyad adalah petunjuk berupa ilmu, hidayah taufik petunjuk berupa kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala untuk menjalankan ilmu tersebut. Kita membahas ensiklopedia larangan, di mana kita dihadapi dua perkara penting, yaitu perintah dan larangan. Adapun kita mengetahui larangan bukan untuk jatuh ke dalam larangan itu, akan tetapi agar kita bisa menghindari larangan tersebut, ya. Sebagaimana dalam satu syair disebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi agar bisa terjaga dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dari kebaikan, dia bisa terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Larangan dan perintah kita tahu, ya, lebih berat mana? Perintah ditinggalkan atau larangan yang dilanggar? Maka jawabannya adalah lebih berat di hadapan Allah perintah yang ditinggalkan dibandingkan dengan larangan yang dilanggar. Kenapa demikian? Ya, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Adam untuk sujud kepada, menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, itu perintah, dan iblis tidak mau menjalankan perintah. Dan Nabi Adam ketika dilarang
mendekati pohon, ya, dilanggar. Apa yang terjadi kepada iblis ketika dia tidak mengikuti perintah? Yang terjadi adalah iblis dilaknat. Bagaimana dengan Nabi Adam? Diterima tobatnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa meninggalkan perintah itu lebih berat dibandingkan melanggar larangan. Namun ingat, ya, bahwa larangan itu juga bisa menghilangkan pahala. Ya. Ketika kita melakukan kezaliman, maka pahala kita akan habis. Ketika orang itu melakukan kebaikan, maka dosa yang dilakukan bisa terhapus. Dengan demikian kita akan menghitung-hitung ketika kita melakukan pelanggaran, ya, bahwa kebaikan juga bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Adapun perintah, ya, itu bersifat apa? Bersifat sesuai dengan kemampuan. Adapun larangan secara mutlak untuk disuruh meninggalkannya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya, surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa saja yang dibawa ya oleh Rasul maka ambillah. Ya. Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Dan apa saja yang tinggalkan, yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Nah, namun dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, kalau dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang tinggalkan. Nah, di dalam hadis mengerjakan perintah muqayyad dengan al-istita'ah, terikat dengan kemampuan. Adapun meninggalkan larangan sifatnya mutlak, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya ulang. Nabi bersabda apa? Ma nahaitukum anhu fantahu. Apa saja yang aku larang pada kalian, maka apa? Tinggalkan. Nah, ini mutlak. Jadi larangan itu bersifat mutlak. Saya tidak mampu, Ustaz, kalau tidak berzina. Oh, tidak bisa. Tinggalkan mutlak. Tidak mampu saya kalau tidak minum minuman keras. Tidak bisa, harus tinggalkan mutlak. Wa ma amartukum minhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka datangi, kerjakan perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Di sini hikmahnya, kalau perintah, ya, mengerjakannya itu bersifat muqayyad dengan kemampuan. Kalau larangan bersifat mutlak, untuk meninggalkan.
Tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh bersandar. Tidak mampu berdiri, bersandar, kemudian duduk, kemudian berbaring dengan isyarat. Tidak mampu haji, ya tidak boleh, tidak masalah tidak haji. Ya. Wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah haji kalau engkau mampu. Oleh karena itu lebih berat hukuman di hadapan Allah bagi orang yang meninggalkan kewajiban dibandingkan dengan orang yang melanggar larangan. Nah, ini terjadi kepada Nabi Adam dan iblis. Ya. Ma mana'aka an tasjud id amartu qala khalaqtani min nar ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam ketika aku perintah? Nah, ketika aku perintah. Jawabannya apa? Saya lebih baik dibandingkan dengan dari Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini menolak perintah karena sombong. Ya, meninggalkan perintah karena kesombongan. Tapi memang meninggalkan perintah apapun alasannya, ya, maka berat, lebih berat. Karena perintah itu semampunya. Ya sudah, kalau tidak mampu berdiri, bersandar. Tidak mampu bersandar, sholat duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Sehingga timbul kaidah apa? La wajiba ma'al ajazi. Tidak ada kewajiban karena ketidakmampuan. Di sini ya bisa kita pahami penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi dengan contoh Nabi Adam dan iblis. Karena iblis, Nabi Allah menyuruh melarang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau berdua mendekati pohon tersebut, maka engkau berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi dilanggar. Tapi setelah itu, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakui dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah. Lantas bagaimana kita mempelajari larangan-larangan? Dan ulama menulis kumpulan-kumpulan larangan. Di antaranya Az-Zahabi menulis Al-Kabair. Dan Al-Kabair tersebut sudah masuk dalam buku yang sedang kita bahas dengan judul ensiklopedia larangan ini, ya. Dulu awalnya adalah Al-Kabair sampai 70-an, 74. Setelah itu Al-Muharramat, ya. Dari nomor 1 sampai sekarang nomor 6.67. Ya. Al-Muharramat ini di sini sampai 124 nomor. Kemudian Al-Manhiyat, yaitu larangan-larangan, dari nomor 1 sampai nomor 339. Nah, itu. Ini semua dalam rangka untuk kita mengetahui tidak sampai terjatuh. Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui, yaitu larangan atau mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi agar terlindung darinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan keburukan dan kebaikan bisa terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya, dan kita tahu, ya, keburukan ini disebut dengan kedzaliman, az-zulmu, yang maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan keburukan itu para jemaah, kedzaliman, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada dirinya, ada zalim kepada sesama manusia atau dengan makhluk.
Dan kita tahu hadis Pilot, hadis al-muflis, orang yang bangkrut, ya cukup bagi kita bahwa di situ kebaikan bisa hilang, ya. Dan kita yakin ada mizan, ada timbangan amal. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa timbangan amalnya berat, timbal amal baiknya berat, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dan barang siapa timbangan amalnya ringan, maka dia akan diarahkan ke fa ummuhu hawiyah. Ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Tahu tidak kamu apa tuh? Ya hawiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Nah, ini para jemaah. Ya. Kita lihat hadis orang yang bangkrut, atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahim lahu wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidat min khotoyahu fatulihan alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Nah ini para sahabat, pikirannya, pemahaman mereka adalah terkait dengan masalah perdagangan. Orang bangkrut, orang tidak punya duit, tidak punya harta. Nabi menjelaskan bahwa orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, bawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan yang lain. Ini mengambil misal contoh saja yang lain. Tapi sayang dulu di dunia telah mencela, mencaci maki orang, ya tentu tanpa sebab di sini, ya. Kemudian makan hartanya, ya. Menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, wa qadhafa hadza wa akala mala hadza, makan hartanya, wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya, wa daraba hadza, memukulnya. Maka yang terjadi apa? Pahala-pahala salat, puasa, zakatnya itu diambil oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada mereka yang didolimi, yang kita berbuat buruk kepadanya, yang kita melakukan larangan. Sementara kita puasa, zakat, haji dan lain-lain adalah menjalankan perintah, kewajiban. Mencela, mencaci maki orang, larangan. Menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, larangan. Ya. Makan hartanya tanpa hak, larangan. Menumpahkan darahnya, larangan. Memukulnya, larangan. Nah, ketika perintah dan larangan sama-sama terjadi, maka apa diambil? Pahalanya, ya, diambil para jemaah sampai habis. Nah, ternyata apa? Larangan-larangan tersebut masih ada. Yang terjadi apa? Akhirnya dosa orang lain yang diberikan kepada kita. Nah, inilah kita ingin tahu dan mempelajari larangan agar tidak terjatuh ke dalamnya, karena larangan itu bisa memakan, menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita tidak hanya rugi tapi bangkrut. Sebab kalau rugi, orang dapat untung 500.000 biasanya, lalu untung 200.000, wah rugi saya, karena biasanya 500. Tapi kalau bangkrut, ya, kalau bangkrut jangankan untung, modal habis, masih punya utang. Nah ini, modal habis, masih punya hutang, bagaimana dia stres? Bukankah demikian? Dan disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan, dan di dalam Al-Quran itu banyak permisalan para jemaah. Karena dengan permisalan itu lebih mudah bagi kita untuk memahami persoalan-persoalan. Ya, tidak ada orang yang ingin perdagangannya rugi. Apalagi sampai bangkrut, ya, untung tidak ada.
kemudian modal habis dan punya utang. Kalau utang di dunia, wah masya Allah masih bisa ditunda. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi para jemaah. Sudah diambil udah. Ya. Di dunia kalau orang pailit disita barang-barangnya. Disita itu. Mobilnya, rumahnya kalau perlu. Di akhirat yang disita amal baik yang kita capek-capek di dunia itu. Nah, ini. Diambil. Dan tentu kita tidak rela, tapi mau tidak mau. Kenapa? Karena kita tidak mengindahkan asyar. Kita tidak mengindahkan al-kabair, sudah berlalu pembahasannya. Kita tidak mengindahkan yaitu al-muharramat yang sampai sekarang pembahasannya masih 67, poin 67 ya. Nanti ada al-manhiyat. Ini pun upaya ya salah seorang yang memiliki yaitu perhatian besar ya terhadap agama untuk mengumpulkan larangan-larangan sehingga kita bahas menjadi ensiklopedi larangan ya. Yang terkadang kita melihatnya sesuatu yang sangat ringan sepele. Contoh ketika Nabi melewati kuburan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma haduma fakana la yastabri minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah rawahu Muslim. Sungguh sampai Nabi sungguh benar-benar dua penghuni kuburan ini sedang diadab sekarang ini. Sebenarnya keduanya diadab bukan perkara yang besar tapi kecil, tapi menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala bagi manusia dianggap remeh karena banyak orang yang melakukan. Salah satunya apa? Yaitu buang air kecil tidak istinja. Nah orang bangun tidur di tengah malam kadang-kadang langsung aja ke toilet, matanya merem gitu, masih merem, keluar toilet malas istinja. Hati-hati. Yang satu apa kesana kemari adu domba, itu tidak terasa. Kesana adu domba, sini adu domba, tidak terasa. Nah, oleh karena itu menyebabkan kubur para jemaah. Dan kalau sudah ada ancaman azab di akhirat, di alam barzah, ini menunjukkan apa? Itu adalah larangan. Ya. Nah termasuk yang sedang akan kita bahas, yaitu apa? Larangan membuang hajat, buang hajat di tempat-tempat umum atau di naungan mereka atau tempat sumber air ya. Yaitu qada'ul haja ala tariqil muslimin aw fi dhillihim aw mawaridihim. Meskipun di sini beliau sebutkan di jalan kaum muslimin, tapi hadisnya umum dan juga kata ulama umum ya. Umum ya. Kemudian dibawa hadis yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina tsalas al-barazu fil mawarid wa qari'atat tariq ya al-barazu fil mawarid wa qari'ata at-tariqi wadh-dhill rawahu Abu Dawud. Takutlah kalian kepada perkara yang dilaknat, 3 perkara yang dilaknat ya. Berarti kalau ada kata-kata laknat termasuk itu larangan. Yang pertama adalah al-baraz fil mawarid, yaitu maaf nih ya, BAB, buang air besar ya, di tempat-tempat yang ada air menggenang di sana. Kalau nanti kita dengarkan hadis yang lain ya. Dan juga yang kedua, wa qari'atat tariq, jalan-jalan utama yang banyak dilalui oleh orang untuk berjalan ya. Yang ketiga, wazdil, naungan, seperti mungkin ada pohon besar, atau kalau zaman sekarang udah bukan pohon lagi, halte bis ya, halte
stasiun, kadang di tempat tertentu yang dilalui orang, baunya apa? Iya, baunya itu. Ini para jemaah, ini terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sangat menjaga yang namanya kenyamanan untuk umum. Bagaimana kalau kita yang merasakan akibat dari orang-orang yang tidak memiliki etika, ya, dalam apa? Dalam hidup. Contoh, apa, menudah. Antum menunggu di halte bis sampai sekian lama, tiba-tiba duduk bergeser, di situ ada ludah, ya, apalagi ludahnya agak kental, warnanya agak hijau atau hijau. Coba bayangkan, kita yang kena, pasti kita mules, mual, terganggu. Nah, kita tidak boleh mengganggu, ya, tidak boleh mengganggu, apalagi mengganggu kaum muslimin. Mengganggu siapa saja tidak boleh, ya, apalagi muslimin. Man adza al muslimina fi turuqihim wajabat alaihim laknatuhum, ya, hadis dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Apa sabda Nabi? Barang siapa yang menyakiti kaum muslimin, ya, dalam jalan-jalan mereka, maka laknat wajib atas mereka. Nah, berarti di sini jalan-jalan ini tidak boleh diganggu, apapun bentuk gangguannya. Dan kita tahu bahwa iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60, dalam riwayat 70 cabang. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah, coba antum bayangkan, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu termasuk bagian daripada iman. Jadi kebaikan dari keimanan yang tingkatannya paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ketika orang sengaja memberikan gangguan, azab itu sifatnya umum. Azab itu apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu azab. Sementara ketika sengaja melakukan gangguan untuk jalan kaum muslimin, wajib untuk mendapatkan laknat. Laknat itu apa? Yaitu at-tardu minar rahmah, dijauhkan dari rahmat. Laknat itu man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi laknatuhu. Barang siapa mengganggu kaum muslimin dalam jalan-jalan mereka, maka wajib atas mereka laknat kepada orang tersebut. Laknat itu dijauh dari rahmat. Ketika Nabi melihat wanita itu melaknat ontahnya, lalu onta itu mendekat ke Nabi mengusir, jangan ontahnya jauhin, kan sudah dilaknat. Maka itu dia boleh melaknat sembarangan, tapi bukan berarti ketika ada orang ganggu laknatullah alaih, laknatullah alaih, jangan, ya, nggak boleh langsung begitu, ya. Kita nasihati karena tidak paham. Tapi ini sebagai tahzir, peringatan bagi masing-masing kita, jangan sampai mengganggu jalan, ya. Kalau polisi tidur, memang sengaja dibuat dalam rangka untuk mengecilkan, yaitu kemudorotan, ya. Karena apa? Karena kemungkinan kalau tidak diberi polisi tidur, orang ngebut, terjadi kecelakaan. Itu namanya saddud dara'i, ya.
saddan lid-dari'ah, menjaga kemungkinan. Ini boleh. Ad-darar yuzal biqadril imkan. Darar boleh diangkat. Nah, ini. Padahal itu adalah mengganggu, tapi untuk menghindari keburukan lebih besar. Tapi Allah tidak. Ya misal parkir, nah, ini sering terjadi, parkir ya kendaraan, atau buang kulit pisang, atau juga barangkali apa ya, yang membiarkan jalan tersebut ya, yang secara logika matematikanya bisa membahayakan, sementara kita tahu lalu kita tidak berbuat ya. Ini maka agama kita ini adalah menjaga kebaikan-kebaikan. Bahkan di dalam Zadul Ahkam min Bulughul Maram disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam masalah qadaul hajat, buang hajat, itu ada adab-adab ya, beliau simpulkan dari hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram. Di antaranya adalah al-ibtiad anin nas, kata beliau, harus menjauh dari orang banyak. Berarti kalau dia tidak menjauh dari orang banyak, tapi apa, di tempat kemungkinan dipakai lewat orang banyak, ya seperti jalan yang sering kita dengar bahwa itu di stasiun, di terminal, di halte kosong memang. Kita sudah menjauh kok dari orang kosong, tapi tempat orang akan kumpul di situ. Nah, ini para jemaah, betapa indahnya agama kita itu. Ya. Wal istitar anil andor. Kita harus apa? Ditutup dari pandangan-pandangan. Ya. Nah, ini kita ya kan asalnya dari kampung kita ini. Ya, di sebagian desa sampai sekarang pun masih ada itu mandi di tempat umum alias sungai, ya, dikempit begitu saja. Ya, karena juga ada yang benar-benar bulat, telanjang. Ini tidak boleh para jemaah, bisa mendatangkan laknat Allah Ta'ala, mendatangkan adab. Ya, barangkali bagi sebagian kita yang punya kampung, punya desa, punya kemampuan untuk bikin ya toilet umum, ya apa susahnya, apa beratnya kalau kita punya kemampuan. Ini waqtiyarul makanil mutmain al-amin bihi min rasyashil baul, pilih tempat yang aman, yang tenang, sehingga tidak sampai kencing yang kita buang itu, air kencing yang kita buang berakibat kepada kita, ya, itu. Wa dzikr inda dukhul khala wa inda al-khuruj min, baca doa ketika masuk al-khala. Khala itu kalau sekarang toilet, khala itu adalah tempat yang sepi, ya, al-makan al-khali, sehingga namanya khala. Dulu kalau orang di zaman sekarang masih ada, ya, kalau di daerah-daerah. Jadi kalau orang buang hajat tidak mungkin kan di depan umum, fitrahnya masih ada, malu pasti itu. Jadi tempat sepi, tempat sepi itu namanya apa? Al-khala. Masuk al-khala, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Keluar, ya, ghufranaka. Masuk ke kiri, keluar kaki kanan. Disampaikan adab-adab itu para jemaah rahmat Allah, ya, disampaikan, tidak sembarangan mengganggu jalan muslimin. Kalau di hadis ini naungan umum, tapi ada juga yang khusus seperti di bawah pohon, karena kalau dulu yang namanya naungan selalu pohon. Kalau sekarang yang namanya naungan ya bisa halte, kebanyakan halte, dan kita lihat
Ya, sekarang ada busway, ada halte bus yang di mana-mana, jarang yang bebas dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Selalu ada saja. Itu para jemaah. Entah sampah atau yang lain, minimal makan permen langsung dibuang. Ya. Tapi kalau yang keluar dahak, nah ini kedudukan orang, ya, ini kita dosa. Apalagi sampai kencing di situ, ya, buang air kecil di situ. Nah, ini di sini disebutkan hadis Mu'ad bin Jabal dan hadis yang lain, ya, selain Mu'ad bin Jabal ada juga hadis Abdullah ibnu Umar. Ini dibawa juga oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, tapi hadisnya lemah. Ya, maknanya benar, ya, yaitu an-nahyu an qada'il hajah tahta al-ashjar al-muthmirah wa difatin nahar al-jari. Larangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Pohon yang sedang berbuah. Ya, kalau ada pohon yang tidak berbuah, memang tidak ada buahnya dan dia jauh. Mungkin antum pas camping atau piknik, dan kita harus buang hajat masuk ke dalam, ya, pohon itu sebagai istitar menutupi kita, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau pohon yang berbuah, biasanya pohon itu akan didatangi oleh orang, ya. Ketika dia naik ambil buah pohon, turun nginjek buahnya antum, ya ini yang susah. Dapat mangga satu buah, dua buah, tapi kakinya nginjek, gak jadi makan mangga. Ini artinya apa? Betapa Islam itu menjaga segala kemungkinan yang membuat orang lain terganggu, yang membuat orang lain rugi. Nah ini, ya. Hadis Abdullah bin Abbas. Tadi Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, yang dihasankan oleh Syalbani, ya, ittaqu mala'ina thalath an yaq'ada ahadukum fi dhil yustadallu fih aw fi tariqin aw fi naqi ma'in. Takutlah kalian terhadap 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat ketika buang hajat, yaitu duduk di naungan yang biasa dipakai untuk bernaung. Yang kedua, di jalan. Yang ketiga, naqi ma'in, yaitu manba'u ma', sumber mata air. Jadi ada sungai-sungai yang bisa dipakai untuk orang-orang wudu atau ngambil air. Di situ ditempatkan difatun nahar, pinggir-pinggirnya. Dan kita misalnya di daerah-daerah itu, di pinggir sungai itu banyak si kuning siap untuk berlayar. Ini, ya. Oke, tidak dibenarkan, mengganggu pemandangan, bau dan seterusnya. Di sini betapa indahnya agama kita, ya, betapa indahnya agama kita. Ya. Dan kalau melihat kenyataan, mungkin antum gak punya kampung, tapi suka ke puncak, suka ke daerah-daerah, kita pasti akan gelus dada kalau itu banyak gangguan, banyak plastik. Nah, sekarang kita berbicara semua gangguan yang bersifat gangguan. Nah, sekarang yang namanya plastik itu akan merusak ekosistem, ya, akan merusak lingkungan. Dia tidak bisa diurai kecuali sekian, ya, puluh tahun bahkan ratusan tahun tidak bisa diurai, ya. Nah, ketika seorang punya kesadaran akan agama, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Tidak terjadi seperti itu. Ya, bahkan sekarang sudah berlomba-lomba orang untuk memisah sampah organik dan anorganik. Kalau itu terjadi, masya Allah, ya, yang organik bisa jadi pupuk, anorganik bisa didaur ulang. Coba semua kesadaran. Nah, mudah-mudahan minimal jemaah di sini bisa berbuat seperti itu. Minimal yang ada di sini. Ya, Ustaz, lihat taman itu penuh dengan sampah plastik. Ya, ya, lihat taman itu bikin taman, ya, sampah.
Itulah ya, kita harus menyadari akan bahwa agama kita ini soleh likulli zaman wal makan. Agama Islam itu pas, sesuai, cocok untuk setiap waktu dan setiap tempat, dimanapun. Mau bicara ya pemanasan global, mau bicara tentang kerusakan alam, ekosistem, mau bicara apa, Islam menjawab semuanya. Tinggal kita mau tidak untuk mengerjakannya. Kita mulai dari yang kecil, mulai dari ekosistem yang kecil, mulai dari lingkungan. Dan mudah-mudahan ini semua memberikan inspirasi bagi kita, asalkan dasarnya adalah lillahi ta'ala. Insyaallah akan lebih nikmat dan lebih bersemangat. Sampai di sini sudah azan, kita break dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Abdullah Al-Bassam ya, semua menunjukkan betapa agama kita yang mulia ini menjaga kepentingan umum, terutama kepentingan kaum muslimin. Seharusnya kita menjadi pionir dalam masalah lingkungan kalau mau ya, kalau mau.
terkait dengan masalah penghijauan, ya tidak boleh motong pohon sembarangan. Sudah dijelaskan semuanya para jamaah rahmati Allah, terhadap kebersihan, terhadap kebaikan lingkungan dan lain-lain. Ini semua adalah jangan mengganggu, dan intinya bagaimana memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Mari kita berupaya ya dengan upaya yang maksimal tanpa putus asa. Paling tidak ya sebenarnya atau dengan adanya komunitas seperti kita ini ya, kita bisa banyak memulai kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala hal ya. Dan jangan kita berputus asa meskipun orang ya, ketika siapapun dia mau berbuat baik selalu ada saja godaannya, ujiannya selalu ada. Tapi kita jangan pernah berhenti untuk soleh dan musleh. Soleh adalah kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Musleh berbuat baik untuk orang lain, memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Apalagi sudah ada ya katakanlah ya komunitas. Kita ada masjid di sini, alhamdulillah. Kita juga bisa berbuat kebaikan yang lain ya. Tinggal bagaimana masing-masing punya inisiatif. Kalau masing-masing punya inisiatif, biasanya komitmennya lebih besar dari sekedar 1-2 orang. Kalau 1-2 orang inisiatif, ya terkadang inisiatif itu apa ya, seperti yang disebut Nabi, menjadi apa? Menjadi kunci kebaikan, pembuka kebaikan, ya. Ya. Menjadi kunci pembuka kebaikan. Ini karena sudah tidak bersambung lagi dengan project ini, kita ya, coba perhatikan hadis Anas Malik. Mudah-mudahan menginspirasi kita para jemaah, yang kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan atau menjadi soleh dan musleh. Apa kata beliau? Nabi bersabda, inna minan nasi mafatihul lil khair maghaliqul lisyarr, wa inna minan nasi mafatihul lisyarr maghaliqul lil khair, fatuba liman ja'alahu Allah, fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadihi, wa wailul liman ja'ala Allahu mafatihal syarr ala yadihi. Riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Apa kata beliau? Sesungguhnya di antara manusia itu menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Sesungguhnya di antara manusia ya menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan ada yang lain menjadi kunci-kunci penutup keburukan ya. Maaf ya, sesungguhnya sebagian manusia ada menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Dan ada juga yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Maka tuba itu pohon besar yang ada di sorga nanti, yang kalau kita jalan di bawah naungannya itu 100 tahun naungan pohon itu masih ada, begitu besarnya. Sehingga diartikan apa tuba itu? Yaitu satu kebahagiaan, keberuntungan. Berbahagialah orang-orang ya, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya. Wa wailul liman ja'alallah mafatihasy syarr ya ala yadayhi. Dan celakalah wail. Wail itu apa? Wail itu nama jurang dalam api neraka. Sehingga disebut dengan apa? Celakalah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci penutup atau pembuka keburukan. Kunci-kunci pembuka keburukan di tangannya.
Ya, itu para jemaah. Ya, jadi berbahagialah orang yang dijadikan inspirator, motivator, bukan provokator. Jadi berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci penutup atau pembuka keburukan. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, mari kita menjadi apa? Kunci-kunci pembuka kebaikan. Mari kita bersipirasi semuanya. Nah, kalau semua pegang kunci enak. Semua pegang kunci, ya. Sebab kalau yang pegang kunci cuman juru kunci, ya, yang lain nunggu. Yang lain nunggu. Ketika tidak terbuka, yang belum dibuka. Ketika dibuka, yang buka bukan saya. Jadi apa? Ya ada saja. Maju mundur salah. Ya. Ketika belum dibuka, yang belum dibuka ditutup. Ketika dibuka, yang buka bukan saya. Yang punya ide bukan saya. Selalu ada saja. Tapi kita jangan putus asa. Demi Allah para jemaah, ya, mari kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khair fi yadayhi wa wailul liman ja'ala Allah mafatihal syarr fi yadayhi aw ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Semoga kita masuk ke dalamnya, amin. Ya. Dan ada manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, kunci-kunci penutup kebaikan. Maka berbahagialah bagi orang yang Allah jadikan kepadanya kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan padanya sebagai kunci-kunci pembuka keburukan. Jadilah ya inspirator, motivator, jangan jadi provokator. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, kalau kita mau seperti itu dalam beragama, tentu tidak hanya di masjid tapi di luar masjid. Tadi kita bicara terkait dengan lingkungan, ya, di mana semua dalam motivasinya tidak mengganggu. Nah, dalam agama itu ada mafhum, ada mantuk, ada tersurat, ada tersirat. Nah ini, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Pemahaman yang sesuai, berkesesuaian, ya, sinergi, berkesesuaian, linier, barangkali begitu. Kalau salah lurusin aja. Ada yang mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Kalau kita disuruh dilarang untuk mengganggu, berarti diperintah untuk bikin nyaman. Nah, kalau ada larangan mengganggu, maka ada perintah untuk bikin nyaman. Itu. Ini kita bisa lihat bagaimana Syekh Utsaimin ya dalam ketika istifadah terhadap hadis. Nah, berarti kalau kita dilarang untuk buang hajat sembarangan, berarti ada pesan di situ agar bikin tempat-tempat sehingga orang seperti ponten umum. Kalau yang di situ sering, berarti ini harus ada ponten umum, ada toilet umum misalkan. Nah, kalau kita mau dikembangkan, berarti ya keindahan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala maha indah dan senang dengan yang indah-indah. Ini para jemaah. Nah, sekarang bagaimana? Minimal di masjid kita ini nanti bisa lebih luas lagi, bisa lebih luas lagi. Mari kita jadi inspirator, ya. Yang kita menginspirasi orang lain, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Nah, kita mudah-mudahan ya, karena kita tidak tahu kita umur berapa, kita tidak paham sampai kapan kita hidup. Yang pasti Nabi bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu
wa sa'a 'amaluhu, rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang dan amalnya bertambah baik. Seburuk-buruk orang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Waliyadzubillah. Mari kita selagi masih ada waktu, masih ada usia, jangan kita berhenti untuk berbuat kebaikan apapun bentuknya. Sampai Nabi menyampaikan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi juga bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Separuh biji korma. Kita lihat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang ibu bawa 2 anaknya. Lapar, 3 orang ini lapar. Dikasihlah sama Aisyah 2 butir korma. Dikasihkan 3 butir korma. Dikasih oleh sang ibu kepada satu anaknya 1 butir. Diberikan kepada yang lain, ya. Sudah dimakan, anaknya masih merengek, masih lapar. Sang ibu dengan iba, ini ibu udah pantas namanya iba dan sayang sama anak, sudah pas. Diambil bagian dia, dipatahkan jadi 2, separuh dikasihkan anaknya yang satu dikasih pada yang lainnya. Aisyah melihat, dilapor oleh Nabi, Allah Ta'ala kasih surga pada ibu itu. Hadis ini sahih. Kalau sama anak sudah pantas, tapi rasa kasih sayang ini para jemaah. Ya. Ini. Artinya itu apa? Separuh biji korma ini. Berarti apa? Kebaikan-kebaikan itu di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia para jemaah. Tidak ada yang sia-sia. Artinya itu sebenarnya peluang untuk berbuat baik sangat-sangat banyak. Namun tadi di mukadimah saya sampaikan, kadang kita itu sering membuat kita itu rugi sendiri. Sudah punya merek, sudah punya brand, kok dirusak. Wah, ini sudah ditawar sama orang, demi Allah ditawar 1 juta, padahal nggak ada yang nawar. Ya. Udah punya brand, punya merek, mungkin suatu saat ada barang BS, masukin saja, ketahuan. Ya, bangkrut sendiri. Sudah tahu bahwa ini pahala, kita rusak sendiri dengan tadi hadis orang yang bangkrut. Sehingga pahala jadi habis. Nah ini ya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Dan sangat banyak peluang untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja, di mana saja kita berada. Ya, sampai separuh biji kurma tadi yang membuat apa? Orang dimasukkan surga. Itu ibu, bagaimana pada orang lain? Kita tahu orang masuk neraka gara-gara kucing, masuk surga gara-gara anjing, ya. Ini ya, masuk surga gara-gara kucing, masuk neraka gara-gara anjing, ya. Ini gak ada permen ini. Kalau ada permen dikasih permen. Ya. Ya. Ada orang tuanya. Ya, jadi para jemaah rahmati Allah, ya. Itulah agama Islam, ya. Itulah agama kita. Ini termasuk pada anak-anak kecil. Semua ada aturan-aturannya. Nah, dalam lingkungan kita seperti ini, ya, kita ajarkan anak-anak. Saya pernah melihat sendiri, saya lihat bapaknya, saya kenal ini, tapi anaknya dikencingin di depan pasar itu. Padahal sebenarnya masih bisa, kalau menurut saya ada motor. Saya lihat tuh, dikencingin di got depan umum pasar, dibukain celananya. Kan ngajari anak yang tidak bagus. Saya kenal tuh, saya lihat anak saya. Ya, nah ini berarti emang ilmu ini untuk amal tuh mungkin perlu perjuangan memang. Ya, apalagi misalkan di depan rumah kita anak kencing, meskipun bukan anak kita, ayo di toiletnya Pak Le, Pak D, Om, Ami, tarik, diajarkan sama kita. Saya lihat pasar, ini kok ikhwan ini anaknya buka celananya kencing di got. Sebenarnya masih bisa, secara logika pakai motor masih bisa. Ya, ini terjadi. Nah, oleh karena itu, mari kita meskipun sepele barangkali,
Tadi jangan remehkan kebaikan. Tadi sampai separuh korma kok. Itu semua kecil. Semua kecil. Ya. Nah, namun kalau kita perhatikan, tidak ada yang kecil untuk urusan sunnah. Berapa kali saya contohkan kisah Abdullah bin Mas'ud yang diberi garis sama Nabi. Tapi bukan garis sembarangan, garis sunnah. Malam-malam, ya, kamu jangan keluar dari garis ini. Ternyata betul ada orang hitam-hitam yang akan menyakiti, tapi tidak mampu melewati garis itu. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak keluar dari garis itu. Kenapa? Mengikuti Nabi, mengikuti garis, tapi itu bukan garis sembarangan, garis sunnah. Separuh kurma tadi bukan kurma sembarangan, kurma sunnah, kan ikuti sunnah. Anjing tadi yang kita biasanya ketemu anjing ini kabur, bisa bikin orang sebab masuk surga, kan rasa iba, rasa sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi akan menyayangi kalian di langit. Nah ini coba kita terapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah keberkahan Quran, keberkahan sunnah akan kita rasakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, ringan, mudah-mudahan menambah yang kurang-kurang dari yang wajib yang kita sekarang ini agak malas-malesan. Artinya apa? Jangan sampai ketika ada greget mengerjakan kebaikan itu diabaikan. Itu kesempatan. Sebab satu saat coba bisa rasakan saudara sekalian, ketika sholat wajib agak lemes, ya bener agak lemes, teger. Sudah ini, tapi ini ke kantor, ini ke warung, ini kemana? Sehingga apa? Ya itulah kehidupan kita. Aliman ya situ. Tapi ketika Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya dan rasanya enak, nikmat, meskipun ringan, hanya separuh biji kurma, meskipun ringan, hanya senyum pada saudara, meskipun ringan, hanya mungkin ini. Siapa tahu itu apa? Menutupi kekurangan yang ada. Karena Allah Ta'ala akan mengatakan kepada malaikat, perlihat-lihat sholatnya yang wajib kurang tambah dengan yang sunnah-sunnah. Lihat yang lain juga demikian. Nah ini para jemaah. Maka di sini kesungguhan hati itu nomor satu. Goodwill, ya, kata orang Madura, goodwill itu nomor satu. Ya, selebihnya adalah semua pertolongan Allah Ta'ala. Bahkan hati yang begitu juga pertolongan Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah hati tidak ada, terus apa bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita bisa kita harapkan? Nah minimal semua berangkat dari ini, hati saya ingin seperti ini. Ternyata tidak bisa melakukannya karena malas. Tapi hati ingin, sudah punya nilai. Ya, hati ingin tidak terkabul, sudah ada nilai. Nah mari sekarang kita perbaiki hati ini untuk cinta dengan kebaikan, untuk ingin melakukan kebaikan, untuk menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Jangan sampai hati ini justru malah sebaliknya, bisikan setan untuk menjadi kunci penutup kebaikan, kunci penutup pembuka keburukan itu terngiang. Ya, coba tak ginikan ini ya. Kapan lagi kau? Kalau bukan sekarang, mampus kau. Itu udah ini di sini. Kapan lagi? Ya, kapan.com. Ya, kapan lagi.com ini. Ini syaitan. Ini para jemaah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Lupa bahwa Allah yang sebaik-baik pembikin makar. Maka kalau kita ya tidak suka pada sesuatu, pada orang, sudahlah, jangan kita memikirkan bagaimana orang itu membalas. Jangan ya, jangan. Apalagi sampai niat saya jangan ya. Sebab apa? Ini akan membuka keburukan bagi kita. Pasti orang berbuat buruk pasti ada balasannya. Selesai sudah. Pasti ada balasannya. Jangan kita bikin makar sehingga orang-orang itu ya akan saya bangkrutkan perusahaannya, akan saya ini para jemaah Allah. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ya, karena memang kajian ini faedah utamanya adalah tidak boleh
mengganggu orang lain. Pemahaman muwafaqahnya, kalau ada gangguan disingkirkan. Pemahaman mukhalafahnya, ayo kita bikin bukan gangguan, bikin nyaman. Nah, ini. Bikin nyaman. Apakah yang sudah ada itu nyamannya ditingkatkan, atau belum nyaman dibikin nyaman? Yang tidak nyaman, tidak nyamannya disingkirkan, bikin nyaman. Nah, ini banyak para jamaah, banyak sekali kalau mau di sini, dari sampah-sampah yang ada, dari got-got yang ada, dari mana bersama-sama. Nah, kalau semua menjadi kunci kebaikan insya Allah, karena kita pengalaman ya, kalau 1-2 jadi inspirator, itu tadi jadi kunci pembuka kebaikan. Kalau belum dibuka, tidak bergerak. Ketika dibuka, kan bukan saya yang buka. Ketika sudah bergerak, bukan saya yang buka. Ini selalu ada alasan. Nah, mari kita semua jadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Ya, di masjid anak-anak ya, yang ngaji, anak-anak sholat, ayo kita semua para jemaah, kita semua bergerak. Ya, kita semua bergerak dan tergerak. Untuk apa? Memanfaatkan peluang kebaikan. Jangan remehkan. Tadi sudah saya contohkan, Aisyah tadi separuh butuh kurma. Allah jamin, Nabi jamin ibu itu. Padahal itu ibu. Bagaimana untuk orang lain? Saya kadang berpikir, ya Allah, begitu murah pemurahnya Allah Ta'ala. Hanya separuh biji kurma dikasihkan ke anaknya. Allah jamin pada ibu ini surga. Tukang zina, pezina, kasih air sama anjing yang kehausan, dijamin dengan dibalas dengan surga. Masya Allah, berarti peluang kebaikan Allah Ta'ala itu tidak tidak menyanyiakan kebaikan yang kita lakukan. Nah, semua itu semua kenapa? Ihtisaban, imanan wa ihtisaban, iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan kecilnya perbuatan itu, tapi agung dan besarnya kebaikan atau niat hati kita ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, ya kalau tidak, dengan senang hati kita tutup. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Ini kebetulan kalau sudah Isya ini proyek terputus, tapi siaran live streaming masih tetap berlangsung ya. Yang terkadang ada pertanyaan dari luar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan kita tidak boleh buang air di mana dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dikiaskan dengan membuang air tikus di jalanan dengan alasan mudah kering dan tidak menggunakan alat Ustaz? Iya. Sekarang saya bertanya, bagus ketika berkata tentang qiyas, ya, al-qiyas. Qiyas itu maknanya adalah at-takdir, mengukur, ya, mengukur. Qiyas itu ada 4 rukun: al-aslu, wal far'u, wal illah, wal hukmu. Asal, pokok, induk; fara', cabang; ketiga, illah, alasan; 4, hukum. Nah, seperti ini aslunya. Kalau misalkan beras itu fara, cabang, asalnya gandum dalam hadis ad-dhahab bid-dhahab dan terusnya, ya. Hukum ilahnya sama-sama ditimbang, sama-sama ditakar, sehingga hukumnya sama riba. Ini juga sama, asalnya adalah buang hajat di tempat umum. Faraknya bukan buang hajat, buang bangkai tikus. Buang hajat tempat umum hukumnya haram, tidak boleh. Ilahnya, alasannya apa? Mengganggu. Nah, pertanyaan saya sekarang, membuang bangkai tikus di jalan, pertanyaan saya, mengganggu tidak? Penyet keluar semua ususnya, orang lewat mual, orang bisa apa ya? Sebagian orang bisa jatuh. Ya, mengganggu tidak? Yang namanya bangkai ya dikubur. Juga jangan dibuang di selokan, dikubur. Apa salahnya? Nggak perlu cangkul, cetok bisa itu yang kecil itu. Ya,
Bisa, cuma lempar saja ke jalan. Kering, iya kalau kering. Kalau hujan, belenyek, ya, dan bau. Jelasnya mengganggu. Pertanyaan, mengganggu tidak? Pasti mengganggu, meskipun nanti kering. Itu pun proses keringnya itu proses, ada waktu. Itu pun mengganggu dan bukan tempatnya. Nah, kalau semua orang punya seperti itu, masing-masing rumah buang depan rumahnya, berarti apa? Di depan rumah itu ada 2 tikus. Karena orang rumah berhadapan kan. Ini sunnah misalkan. Apa sunnah? Buang bangkai tikus di depan jalan. Jadi apa? Ini. Nah, maka bagus itu. Apakah dikias? Betul, kias itu boleh seperti itu. Ya, ilahnya sama, yaitu mengganggu. Hukumnya sama. Sama. Apakah di jalan atau di tempat yang sekiranya mengganggu. Ya, demikian. Oleh karena itu kalau sudah ada gangguan segera. Makanya kalau ada gangguan termasuk lubang-lubang depan rumah, jalan-jalan, kalau bisa selesai dengan 500.000, sementara rapat RT RW sampai sebulan 2 bulan nggak kelar-kelar, ya why not? Ya. Bahasa Madura terus saya pakai ini. Kenapa tidak kita kerjakan, para jemaah? Ya, kita kerjakan. Kalau sudah sampai mengganggu, sampai timbul kubangan, kalau sepeda motor lewat bisa jatuh karena tidak tahu. Ya, nah ini. Termasuk jalan kita yang di belakang ini, lagi saya pikirkan bagaimana tuh solusinya. Karena banyak anak kecil di sini, banyak anak kecil. Kita semua usia produktif, semua lomba-lomba. Lomba-lomba apa? Iya, banyak anak. Jalan rusak sebegitu, kasihan. Kalau misalkan terjatuh, pleset sepeda, habis itu lutut. Ini semua di belakang. Ini lagi kita pikirkan gimana itu solusinya. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita semua, ya, selalu paling tidak tuh berkeinginan untuk melakukan kebaikan, meskipun belum sampai barangkali terwujud. Ya, karena dalam hadis sudah dijelaskan, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah, muttafaqun alaih. Man hamma bihasanatin. Di sini dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul fikih, di sini nakirah. An-nakirah fi siyaqi asyarat man. Itu memberikan faedah umum. Artinya hasanat apa saja kebaikan. Barang siapa yang hamma itu keinginan kuat. Nah, ini dari hati. Untuk melakukan kebaikan apapun bentuknya, sekecil apapun. Lalu dia belum sempat mengerjakan dengan banyak faktor. Ya. Maka apa? Allah mencatat sebagai pahala yang sempurna. Bagaimana kalau dikerjakan? Berlipat ganda. Nah, ini. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jawabannya betul, tidak boleh kias dengan kias itu. Ada lagi atau sampah atau yang lain? Ya. Silakan belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Ustaz bilang bahwa cabang imam tertinggi adalah tauhid, cabang imam terendah menginginkan batu dan jalanan. Gangguan, ya. Gangguan dan jalanan. Dan malu sebagian dari iman. Ya, betul. Kita sering menjumpai ketika kita tinggal ya, terutama di komplek gitu ya. Iya. Ketika orang membuat pagar di depan rumahnya itu melebihi dari cek. Ya, silakan. Yang tadi saya tanyakan, ketika banyak ya, ketika kita melihat banyak orang membuat pagar untuk parkiran, terutama yang melebihi dari batas rumahnya, sampai selokan aja melebihi dari selokan itu. Sedangkan selokan kan ketika air mengalir bisa membuat takutnya ada sampah di bawah, akhirnya membuat banyak
Yang pertama, memang ketika kita menggunakan sesuatu, ya, kan harus dengan seizin orang yang memiliki. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan, la tabi' ma laisa indak. Kamu jangan menjual barang bukan milikmu, ya. Termasuk juga meminjam punya orang lain, maka itu harus seizin, ya. Kalau tidak namanya ghosab. Nah, sekarang ini bukan milik orang lain dalam pengertian secara pribadi, tapi milik umum. Nah, misalkan milik umum. Nah, milik umum, maka ini, ya, yang memiliki wewenang untuk mengatur adalah tentu pemangkunya, alias pengurus. Ketika menggunakan yang umum tadi, tentu dengan seizin pengurus yang ada. Dan di sini apakah itu mengganggu atau tidak? Sebelum kita berbicara mengganggu atau tidak, seperti fasilitas umum misalkan, boleh nggak dipakai untuk olahraga? Ya silakan. Kalau dipakai untuk bikin kos-kosan, nah ini bikin kos-kosan. Ya kalau pengurus yang mengizinkan, tapi yakin nggak mungkin mengizinkan. Kalau mengizinkan mesti ada kerjasama yang pasti akan pengurus yang akan diurus. Ya, pasti pengurus itu akan diurus. Nah, termasuk juga mungkin ya ini selokan, ya, kemudian di depannya juga ada sebagian tanah yang biasa untuk ya pelebaran ke depan barangkali. Maka di situ apakah sampai mengganggu, ya, mengganggu atau tidak, memang seyogyanya, karena bukan haknya, hendaklah bisa minta izin kepada pengurus yang bersangkutan. Atau yang kedua, sebenarnya misalkan nih rumahnya lebar, sehingga di situ ada semacam bak kontrol. Nah, dan bak kontrol ini bisa mengantisipasi seperti kemungkinan, ya, adanya buntu misalkan. Sementara hampir semua orang di depan rumahnya itu, hampir semua di depan gotnya itu banyak dipakai untuk jembatan biasanya ke arah garasinya atau kemana. Nah, tapi dia punya spare sehingga bisa dipakai. Nah, bisa dua kemungkinan. Kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang memang, ya, katakanlah kebutuhan semua orang, maka pengurus nggak perlu izin itu sudah. Tapi yang penting tidak sampai mengganggu, ya. Nah, sebatas yang sampai di selokan tadi, karena orang nggak mungkin pakai mobil sampai ke selokan, betul. Nah, tapi di depan selokan itu tetap ada spare tanah, ya, sebelum ke jalan. Nah, itu terkadang yang menjadi ini, sehingga toh juga ketika parkir di depan rumah orang juga nggak mungkin kan, kecuali waktu tertentu, itu pun juga izin sama yang di depan rumah. Nah, tapi kalau sudah sampai diberikan bangunan yang permanen sehingga ditinggikan seakan-akan itu jadi bagian dari rumahnya, nah itu harus minta izin karena sudah permanen, ya. Karena itu sebenarnya adalah seandainya terjadi pelebaran jalan milik jalan tersebut, seandainya bukan, ya tetap milik umum. Seandainya tidak mengganggu dan itu di depan rumah hampir semua, dan itu dianggap sebagai katakanlah dianggap hal yang lumrah tanpa izin, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dianggap tidak lumrah, seperti misalkan bukan hanya landai tapi benar-benar tinggi, ya, sehingga betul-betul tingginya sama dengan yang di rumahnya, nah ini mungkin perlu minta izin. Kalau sampai mengganggu dan tidak dikasih izin, ya tentu tidak dibenarkan, ya. Apalagi mungkin got ditutup semua, sehingga dia dia pakai kasih bunga misalkan, kemudian orang lain terjadi ini, ya, terjadi
tapi di sana di Surabaya ya. Sampai waktu itu udahlah dikasih dana di apa? Disodet jalan sehingga sana nggak bisa keluar. Mesti banjir di sini. Sementara ke sana sungai. Di situ buntu. Ya, disodet ke sini ya, ke got yang depannya. Itu terjadi ya. Nah, kalau memang sampai terjadi seperti itu, ya perlu dimusyawarahkan. Memang semua adalah perlu musyawarah. Nah, disinilah kita semua berinisiatif untuk kebaikan-kebaikan. Termasuk ada yang bertanya sama saya, Ustadz, kalau kita ngambil air, ya, di depan selokan, air tanah, tidak ada masalah. Tapi kalau dijual Ustaz, ya kalau dijual baru masalah, harus izin, semua ada izinnya. Ini, ya, sebab air, ya meskipun di dalam rumah kita, ya namanya di dalam di bawah, itu kan juga dari mana-mana. Ininya selama itu di areanya tidak ada masalah dan selama tidak mengganggu tentunya, ya, selama tidak mengganggu. Intinya adalah ilahnya dari apa? Mengganggu. Yang kedua, meskipun itu punya kita. Yang kedua adalah kepemilikan umum atau pribadi. Kalau umum, siapa tempat untuk minta izin? Ini, ya. Nah, paling penting tidak mengganggu. Nah, tapi kalau memang itu sampai tinggi, yaitu sudah istilahnya dan ditutup rapat semuanya sepanjang rumah itu, dan dia dipakai kadang untuk warung misalkan ini, nah itu jelas, ya jelas itu mengganggu, ya, dan tidak dibenarkan. Semua yang mengganggu tidak boleh. Ya, tadi sudah saya sama hadisnya, bukan kata saya, itu hadis. Al-iman bid'an wasitun syubha, Abdullah qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini bukan jalan di got. Nah, got kalau tutup semua tanpa ada bak kontrol, sudah pasti susah ketika ada sampah. Nah, tapi kalau ada bak kontrol, kemudian itu menghindari anaknya jatuh dan lain sebagainya, menghindari bau, justru malah dapat poin positif, ya, dapat pahala kalau tujuannya itu. Ya, terkadang anak kecil bisa terjatuh ke dalam got, ya, ketika got tidak ditutup. Nah, ketika ditutup semua, ada bak kontrol, ya, kalau tujuannya itu. Tapi kalau memang tidak terjadi, ya terserah, kembali kepada yang punya rumah, ya. Jadi sekali lagi, satu tidak mengganggu, yang kedua tidak sampai mengambil yang bukan miliknya. Itu saja, ya. Ada lagi? Silakan. Mudah-mudahan jadi inspirasi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui sekarang tadi beberapa hadis ada seseorang yang masuk surga dengan seorang hakim. Iya. Dan juga yang masuk neraka karena seorang kecil. Iya. Dan yang masuk surga dengan seorang hakim itu diketahui banyaknya perzina dari Bani Israel yang mana Muhammad bersabda. Dari dua hadis ini kita melihat sumber dari perbuatan yang melanggar iman dan kecil, kemudian dapat menghapus dosa-dosa besar. Jadi dari satu sisi kita lihat ada yang mengerikan karena satu perbuatan, dan dari satu sisi ada kabar gembira dengan satu perbuatan pula. Maka di sini yang ditanyakan adalah apa hikmah dari Allah memberikan ampunan, kemudian azab dari satu perbuatan di antara sekian banyak perbuatan dan termasuk dosa. Semoga saya paham dengan pertanyaannya. Ya, ya. Contoh, ya, wanita Bani Israel yang itu betul Bani Israel, ya, pezina, bukan berzina, pezina, baghiyah, pezina, ya. Nah itu, ya,
dengan sebab dia memberikan kepada ya, anjing ya yang haus, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Dan itu dibawa oleh para ulama, di mana faedah yang menjadi syahid fokus pembicaraannya yaitu rasa kasih sayang. Memang di sini akan ada semacam pembahasan. Pertama, hal syar'un man qablana syar'un lana, apakah syariat sebelum kita termasuk syariat kita? Maka ulama di sini banyak pendapat. Kalau memang sesuai dengan syariat kita, maka itu syariat kita. Kalau tidak, bukan syariat kita. Ya, apakah syariat sebelum kita? Bani Israil. Nah, sekarang terkait illah dari atau alasan kenapa orang itu mendapatkan rahmat Allah, karena kasih sayang. Nah, ini syariat kita. Bukan semata-mata ngasih air kepada anjing haus. Oh, nanti kalau gitu saya berbuat jelek, tak cari anjing haus, kasih air. Minum. Ya, surga saya. Nih minum. Ya, bukan. Itu karena apa? Ilahnya karena iba. Nah, ini ya. Nah, kasih sayang itu berlaku dalam hukum kita. Sehingga bukan hanya kepada anjing saja. Ya, juga kepada yang lain, kecuali al-fuwaisiqat. Ya, hewan-hewan yang fasik yang memang harus dibunuh, seperti tikus, ular, ya, kalajengking. Jangan sampai ngasih makanan sama kalajengking lapar, antum yang dicakot, yang digigit. Ngasih makanan ular dibunuh, tikus juga sama. Nah, tapi ini anjing. Ya. Nah, kemudian ulama memberikan penjelasan, diantaranya anjing kan istilahnya najis. Terlepas perbedaan liur atau semuanya. Kalau Imam Malik kan air liurnya, Imam Syafi'i semuanya terlepas. Artinya rumah juga tidak dimasuk malaikat kalau ada anjingnya. Sampai-sampai kepada hewan yang seperti itu pun ketika ada iba itu menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan ibanya itu ya, tentu jangan sampai dipahami lalu dia tidak mau mengerjakan kewajiban yang lain dan juga bermudah-mudahan untuk melakukan yang dilarang, hanya bersandar kepada apa? Ngasih minum sama anjing yang haus. Tentu ini salah. Yang jadi syahid pembahasannya di situ adalah ibanya. Karena di antara hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah yang di bumi maka akan menyayangimu yang di langit. Itu para jemaah. Apakah ketika ada orang ngasih minum kepada anjing haus tanpa iba, ya sudah biasa saja ngasih, ya tentu tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Atau ada iba tapi tidak mengerjakan kebaikan yang lain, atau bahkan melakukan kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan, maka itu akan terhapus semuanya. Innallaha la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka di sini harus dipahami secara utuh, ya, dari ayat atau hadis-hadis yang lain. Atau bisa jadi orang tersebut di akhir hidupnya, tidak lama dari kematiannya, dia melakukan perbuatan itu sehingga datang rahmat Allah, lalu dia bertobat, ya, lalu dia bertobat. Kalau dia kemarinnya melakukan syirikan dan dia tahu itu syirik, dia belum bertobat, hari ini ada anjing haus dengan iba, ya tentu akan menghapus. Tentu akan menghapus. Ya. Misalkan dia tahu perbuatan syirik. Perbuatan syirik, atau mungkin dia ngasih air minum dari hasil yang dilakukan sebagai sesembahan.
Jadi dia ya nyembah batu itu dikasih air kembang atau air yang lain. Wah, ada anjing haus, udah iba, kasih, mati. Syirik dia. Ya, kita jangan tidak mau seperti itu. Tapi di sini apa? Bahwa rasa iba, kasih sayang, dan kasih sayang itu bagian dari iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, fil khair wa fil roya fil khair, dalam kebaikan. Nah, sekarang iman itu dikatakan tidak sempurna jika dia tidak mencintai saudaranya. Ini saudara kamu muslimin, manusia, orang beriman. Banding dengan anjing. Itu. Artinya di sini kecintaan kepada saudaranya itu penyempurna iman, bukan sebagai aslul iman, pokok iman, cabang dari iman. Nah, itu termasuk cinta binatang tadi, iba binatang, bukan aslul iman tapi cabang iman. Ketika aslul imannya rusak, ya cabang itu tidak ada manfaatnya. Ketika pohon rusak, ranting tidak ada manfaatnya. Ya, ini ketika ini pohon rusak, ya ranting tidak ada manfaatnya. Ketika orang itu saya contohkan, kalau kita bicara teori kemungkinan, mungkin aja terjadi. Misalkan ada orang ya, dia naruh sesembahan di depan batu besar yang dianggap keramat, ada penunggunya. Di antara sesembahan diberi air atau sekian kerat daging, ya disukai anjing. Ada anjing lapar, udah yalhas, lidahnya menjulur. Iba datang, diambil sesembahan dikasihkan dia. Apakah ini dimasuk surga dan iba begitu? Ya tidak. Ya tidak. Ya. Karena syariat kita mengatakan lain asyraqtah la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik, gugur semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang yang rugi. Ya. Kalau kita berbicara hukum atau syariat sebelum kita, apa syariat kita, dari sisi kasih sayang iya. Tapi dari sisi bahwa memberikan air minum kepada anjing yang haus bisa menghapus dosa-dosa yang lain, bukan syariat kita. Bisa iya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan menghapus keburukan. Tapi keburukan apa? Lihat dulu. Kalau keburukan dolim kepada Allah, syirik, tidak, dengan taubat. Kedoliman kepada orang lain juga tidak, harus dengan minta maaf. Tapi mungkin dosa-dosa yang lain bisa dihapus. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan. Kebaikan mana, keburukan yang mana, perlu perincian. Kalau dipahami secara dohir hadis semata-mata bahwa ngasih minum sama anjing yang haus bisa masuk surga, ya tentu orang akan nyari anjing haus. Ya. Sementara dia tetap berada dalam kesyirikan. Kedzaliman, inna syirka la dzulmun azim. Dolim pada Allah Ta'ala, syirik ada dolim besar. Dia tetap berada kedolim pada orang lain. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi waja'tuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, jangan kalian, aku mengharamkan perbuatan dolim padaku, dan aku jadikan haram di antara kalian, jangan kalian berdolim. Tadi hadis bangkrut sudah saya sampaikan. Sholat saja bisa hilang pahalanya, apalagi sekedar ngasih minum air sama anjing. Nah ini. Nah, tapi kasih ini adalah pelajaran kasih sayang. Ya, kasih sayang. Sehingga apa? Kalau kita bawa mahmul ala anna minal ma'ani, bahwa di antara maknanya ketika Allah Ta'ala kasih rahmat kepada dia, dia dikasih apa? Bertobat. Ya, kemudian dia kembali kepada tauhid, kembali pada ketaatan. Dengan sebab dia seperti itu, diberi jalan-jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau semata-mata dipahami bahwa itu nanti masuk surga, sementara menutup diri dari dosa besar seperti syirik,
Dosa besar seperti meninggalkan kewajiban sholat dan sebagainya, tentu tidak seperti itu pemahaman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para jamaah. Ya, bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan, iya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Iringi perbuatan yang buruk dengan kebaikan, bisa menghapus. Nah, yang menghapus apa saja. Apakah ini bisa menghapus kesyirikan? Tidak, harus dengan tobat. Dosa besar harus dengan tobat. Itu maksudnya adalah memang dosa-dosa kecil. Innal hasanat yudhibinas sayyi'at. Ya, seperti wudu bisa menghapus dosa penglihatan. Ya. Tapi kalau utang sama orang gede supaya dihapus cari anjing haus, ini nggak bisa, bayar. Durhaka pada orang tua, tobat, minta maaf. Nggak bisa dengan masih anjing haus. Itu para jemaah. Ya. Maka kalau berlaku kan tadi Bani Israil, kalau pada kita berlakunya bisa jadi dengan apa? Dengan sebab dia begitu, Allah buka hatinya sehingga dia kembali kepada hidayah. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah sosial, ya, orang-orang Buddha punya panti sosial, orang-orang Nasoro punya panti sosial, tapi semua itu tidak berguna, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yukfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bersiapa kufur kepada keimanan, gugur semuanya. Nah ini, apakah tinjauannya tadi apakah itu syar'un lana? Hal syar'un man qablana syar'un lana? Itu dalam ilmu ushul fikih disebutkan, apakah syariat orang sebelum kita syariat kita? Ya, seperti taubatnya Yahudi harus apa? Dengan bunuh diri. Ya, cara mensucikan baju kena najis dengan cara apa? Digunting. Ya, bukan syariat kita. Tapi masalah kasih sayang syariat kita. Tapi contoh kasih sayang kepada anjing bukan semata-mata, tapi kasih sayangnya iya, sehingga bukan hanya pada anjing saja, ini pada ayam, ya, pada sapi, pada kambing, ya itu, semua pada hewan. Ini perjamuan Allah. Iya, demikian. Ini pertanyaannya sepertinya ringan tapi bikin meres, ya, kepala untuk memberikan jawabannya. Benar, ya. Nanti dipahami, itu khawatir nyari anjing di depan, ini haus. Kemudian melupakan yang lain. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Tetap semangat para jemaah, ya. Semuanya untuk menimba ilmu dan mengamalkan ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu